Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu atamani amalani ala mabu'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna 'ilman wa fahma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liasatidatina wa li'a'immatina wa lisa'iril muslimina wal muslimat. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita layak dan patut untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan kepada kita semua kenikmatan yang sangat besar, yang sangat banyak, yang kita tidak bisa menghitung kenikmatan yang Allah berikan pada kita semua. Dan di antara nikmat yang Allah berikan, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmat yang Allah berikan pada kita di kesempatan siang hari ini adalah nikmat beramal soleh di siang hari bulan Ramadan, yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa saja di antara hamba-hamba Allah yang mengisi hari-hari siang Ramadan berpuasa dan amal-amal yang disyariatkan lainnya dengan dasar keimanan dan penuh harapan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka jika amal tersebut dikerjakan karena dua pondasi ini, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari jamaah kita mengkonsentrasikan waktu kita sejenak sebelum jamaah beristirahat, maka kita sampaikan beberapa nasihat-nasihat yang semoga berguna untuk yang bicara ataupun untuk kita semua. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rasa membutuhkan ampunan yang kita perlukan, itulah yang dimiliki oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Mereka adalah orang-orang yang sudah dipastikan masuk surga, tetapi Nabi tidak mendidik mereka, Nabi tidak mengajar mereka untuk sombong, untuk jumawa ataupun congkak, walaupun mereka ketika hidup di bumi ini sudah dipastikan akan pulang ke negeri akhirat, ke surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Nabi mereka tidak mengajarkan kepada mereka sombong, tapi Nabi mereka tetap mengajarkan kepada mereka berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka dimasukkan ke dalam surga dan agar mereka diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Jamaah, tentu kita mengimani bahwasannya Nabi kita dan para sahabat mereka adalah hamba-hamba Allah yang berprestasi, dan prestasi mereka telah dikabarkan oleh Allah di dunia ini. Allah telah mengatakan di dalam Al-Quran, radhiyallahu anhum wa radu'an, rapor yang sudah Allah bagikan untuk mereka sebelum mereka pulang ke negeri akhirat. Mereka telah dinyatakan sebagai hamba-hamba Allah yang Allah ridho pada mereka, dan mereka berjalan di atas permukaan bumi ini tidak lemah, tidak malas-malasan dalam beribadah pada Allah. Padahal mereka adalah hamba-hamba Allah yang sudah dikatakan Allah ridha pada mereka. Bahkan Allah mengatakan kepada mereka, wa'adallahu, sesungguhnya Allah menjanjikan kepada mereka semuanya al-husna, yaitu surga. Tetapi mereka adalah orang-orang yang Allah katakan ulaika yusari'una fil khairat. Mereka adalah orang-orang yang sangat berantusias dalam melakukan kebaikan-kebaikan, karena mereka orang-orang yang tidak menganggap diri mereka orang-orang hebat. Oleh karena itu yang kita butuhkan dari Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berikan rasa di hati kita. Kita bukan siapa-siapa, kita sangat butuh sama Allah, kita
ampunan Allah. Itu yang membuat para sahabat semangat dan menjadi orang-orang terbaik. Ada rasa yang Allah berikan di hati mereka, rasa membutuhkan ampunan. Jamaah, bukan dongeng bahwasannya mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan dengan bulan Ramadan 6 bulan lamanya. Dan juga bukan dongeng setelah Ramadan minta kepada Allah 6 bulan lamanya agar mereka amal-amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ada di pertengahan bulan Ramadan. Alhamdulillah, sebagian dari kita telah Allah berikan taufik untuk mengisinya dengan kegiatan-kegiatan yang bisa menguntungkan diri kita saat bertemu dengan Allah nanti. Dan ada sebagian dari kita yang mungkin belum terbangun rasa sadarnya. Rasa sadar Allah telah memberikan kesempatan, peluang itu akan pergi jika kita tidak memanfaatkannya. Peluang itu akan berlalu jika kita tidak menyadarinya, jemaah. Sekarang kita ada di pertengahan Ramadan. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, "Man ahsana fima baqiya," siapa saja di antara hamba Allah yang membenarkan, memperbaiki waktu-waktu yang sisa, waktu-waktu sisa yang Allah berikan pada dirinya, jika dia memperbaikinya, maka Nabi SAW mengatakan Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mengampuni kelalaian kita di 15 hari pertama. 15 hari pertama tanpa baca Al-Quran, 15 hari pertama yang mulai tidak khusyuk, 15 hari pertama tidak ada infak dan sedekah. Ini adalah sebuah kelalaian. Jamaah, tidak ada satupun di antara kita yang dipastikan bisa selamat saat bertemu dengan Allah. Kenapa orang-orang yang sudah dipastikan mereka begitu semangatnya beribadah pada Allah, kenapa kita kurang semangat? Karena kita kurang menyadari akan pentingnya Ramadan. Semoga Allah berikan taufik untuk kita semua untuk menyadari bahwasanya Ramadan adalah sebuah peluang, jemaah, sebuah peluang emas yang harus kita manfaatkan. Wallahi, tidak ada satu orang pun di antara kita kecuali dia harus mati dan menghadap Allah. Dan Ramadan ini bisa menjadi alasan Allah ketika Allah tidak mengampuni kita. Allah telah berikan Ramadan, Allah telah berikan kesempatan. Siapa di antara kita yang tidak berdosa? Bukankah Jibril yang mengatakan rugi, celaka, binasa orang yang Allah kasih kesempatan ketemu Ramadan, dia tidak bisa memanfaatkannya, menjaga lisannya, dia tidak bisa menjaga matanya, dia tidak bisa menjaga pendengarannya, dia tidak bisa mentaati hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Rugi. Dia masuk Ramadan, keluar Ramadan, Allah tidak mengampuni dosanya. Jamaah, Ramadan adalah peluang untuk kita, peluang untuk kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak, setiap kita pasti akan meninggalkan dunia ini. Wallahi, tidak ada seorang pun yang menemani kita kelak nanti. Tidak istri kita, tidak suami kita, tidak teman kita, tidak anak-anak kita. Wallahi, kita harus sendiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu bekal yang bisa kita bawa adalah Ramadan ini. Maka manfaatkan kesempatan berada di Ramadan sebagaimana yang dikatakan, man ahsana fi ma baqiya, siapa saja yang memanfaatkan kesempatan yang masih Allah berikan hari ini dan ke depan. Maka jika kita benar-benar memanfaatkannya, Allah berkenan untuk memaafkan kesalahan kita yang tidak bisa memanfaatkan kesempatan 15 hari pertama yang telah Allah berikan pada kita. Dan jika kita tidak bisa memanfaatkan 15 hari ke depan kurang lebihnya, maka na'udzubillahi tsumma na'udzubillahi min dzalik, Ramadan kali ini kita tetap menjadi penonton orang-orang beribadah. Kita tetap menjadi hamba Allah yang tidak bisa menjaga mata kita. Kita tetap menjadi hamba Allah yang tidak bisa menjaga lisan kita. Kita tetap menjadi hamba Allah yang jauh dari ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, takwa nilainya lebih tinggi dari dunia dan seisinya. Takwa nilainya lebih tinggi dan lebih mewah dari dunia dan seisinya. Untuk sesuatu yang lebih rendah, yaitu dunia, kita butuh kerja keras. Jamaah butuh bangun pagi, jamaah butuh berangkat kantor, jamaah butuh tepat bekerja dengan serius untuk menghasilkan hal yang lebih rendah dari takwa. Bagaimana kita mau mendapatkan ketakwaan sementara
kita tidak melakukan sesuatu? Bukankah kita mengatakan kepada orang yang tidak masuk kerja, yang tidak berdagang, mimpi saudara bisa menghasilkan sesuatu? Maka mimpi jika kita berharap keluar dari Ramadan menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kalau takwa nilainya lebih tinggi. Mimpi kalau kita di tengah-tengah bulan Ramadan tanpa ada berusaha membaca Quran, tanpa ada berusaha untuk berinfak, tanpa ada usaha untuk menjaga mata kita, tanpa ada usaha menjaga telinga, menjaga hati kita, menjaga lisan kita. Dan Ramadan akan seperti Ramadan yang sebelumnya. Kita akan seperti diri kita yang tidak bisa menjaga lisan kita, yang tidak bisa menjaga mata kita, yang tidak bisa menjaga pendengaran kita. Ramadan akan berlalu. Takwa butuh perjuangan, takwa butuh lelah, takwa butuh capek. Tidak ada takwa tanpa lelah, tidak ada takwa tanpa capek, tidak ada takwa tanpa ngantuk. Takwa capek, takwa lelah, karena takwa harganya lebih mahal dari dunia dan sisinya. Semoga Allah beri taufik untuk kita memanfaatkan kesempatan Ramadan yang ada di hadapan kita ini, dan semoga Allah memaafkan kita yang lalai, yang tidak mampu, yang tidak sadar kita diberi kesempatan di bulan Ramadan untuk yang terbaik. Semoga Allah beri taufik di hari ini dan di hari-hari berikutnya di bulan Ramadan untuk kita isi dengan hal-hal yang bisa menjadikan kita bertakwa setelah Ramadan, dan Allah berkenan mengampuni dosa-dosa kita. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Waliyatafadhalu mashkura ma'jura. Yang mau beristirahat mohon maaf waktunya terganggu. Semoga pendengaran yang digunakan untuk mendengarkan nasihat ini diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memaafkan kesalahan-kesalahan kita semua, kesalahan kedua orang tua kita, kesalahan guru-guru kita, kesalahan kaum muslimin dan kaum muslimat lainnya. Semoga Allah Jalla dzikruhu berkenan memberikan kita semua taufik, memberikan kesadaran di hati kita. Kita berada di bulan Allah berikan kita kesempatan untuk menjadi orang bertakwa, untuk diampuni dosanya. Semoga Allah beri kesadaran di hati kita. Semoga Allah berikan taufik untuk kita bisa beramal soleh di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah kesibukan kita bekerja sehari-hari. Semoga kita tidak terlewatkan qiyamul lail, semoga kita tidak terlewatkan khatam Al-Quran, semoga kita tidak terlewatkan infak dan sedekah. Semoga Allah beri taufik untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala tempatkan kita di surga Firdaus bersama keluarga kita, bersama guru-guru kita, bersama orang-orang yang kita cintai, dan kaum muslimin kaum muslimat lainnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan untuk bisa melihat wajahnya di surga, wajahnya yang sempurna, yang tidak ada kekurangan sedikit pun. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.